siap semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawa Anda semua untuk mendengar sekaligus melihat perdebatan yang seru. Topik pembahasan debat kali ini adalah mengenai kapitalisme. Di sini sudah ada dua tim, yaitu tim A sebagai tim pro dan tim B sebagai tim kontra. Saya persilahkan kepada tim A untuk menyampaikan pendapatnya mengenai kapitalisme. Saya beri 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik, mohon maaf. Di sini saya sebagai perwakilan pertama dari tim A untuk menyampaikan yang dimaksud dengan kapitalisme. Kapitalisme adalah salah satu sistem perekonomian negara yang dimana di dalamnya akan memanfaatkan sumber daya yang semaksimal mungkin untuk mendapat keuntungan yang melimpah. Selain itu, sistem ini juga dibedakan menjadi dua kaum, yaitu kaum borjuis dan yang kedua adalah kaum proletar. Kaum borjuis itu sendiri adalah kaum yang membawahi sistem ini atau dapat dikatakan sebagai kaum yang mengatur berjalannya sistem kapitalisme ini. Sedangkan kaum proletar adalah kaum kelas bawah atau budak yang menjadi pekerja untuk para kaum borjuis. Kaum borjuislah yang memiliki wewenang atas sistem kapitalisme dan merekalah yang mendapatkan untung, sedangkan kaum proletar adalah kaum yang hanya mendapatkan sebagian kecil hasil dari sistem ini. Baik, waktu sudah habis. Saya rasa cukup bagi tim A untuk menyampaikan pendapatnya mengenai topik kali ini. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada tim B untuk menyampaikan pertanyaan juga sangat mengenai argumen yang diajukan oleh tim A. Saya beri waktu mulai dari 2 menit dari sekarang. Baik, saya perwakilan pertama dari tim B akan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh tim A tentang kapitalisme. Bahwa kapitalisme adalah salah satu sistem perekonomian yang berarti sistem ini diberlakukan oleh beberapa negara yang sudah semua Anda sampaikan. Apakah sebuah negara bisa maju dengan pemberlakuan sistem kapitalisme ini? Saya akan menambah sanggahan yang telah disampaikan oleh rekan tim saya. Bukankah apabila sistem ini diberlakukan pada suatu negara, negara tersebut hanya akan memperkaya golongan yang memang sudah kaya dan tidak memiliki pengaruh bagi masyarakat golongan kelas menengah ke bawah? Baik, tim B sudah mengajukan pertanyaan dan sanggahan. Saya persilakan kepada tim A untuk menanggapi sanggahan tersebut. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Baik, saya sebagai perwakilan pertama dari tim A untuk menjawab sanggahan yang diajukan dari tim B. Saya akan memberi sebuah gambaran di sini ya mengenai apa yang akan terjadi jika suatu negara memberlakukan sistem kapitalisme ini. Para kaum borjuis adalah kaum kelas atas yang berarti mereka memiliki pendidikan yang tinggi, dan tentunya apabila sebuah negara dipimpin atau diatur oleh kaum borjuis, maka kesempatan untuk maju dalam persentase yang tinggi. Jika pengatur sistem perekonomian diatur oleh kaum borjuis yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka negara tersebut akan mengalami kemajuan dalam sistem perekonomian tersebut. Baik, dalam sistem ini kaum borjuis akan memiliki cara tersendiri untuk menahan para kaum proletar atau pekerja agar mereka tetap mau bekerja. Salah satunya adalah dengan cara menambahkan upah yang didapat oleh kaum proletar. Dengan tambahan upah tersebut, maka hasil kaum proletar dapat tidak selamanya rendah. Jadi, menurut tim A, pemberlakuan sistem kapitalisme tidak selamanya berdampak buruk bagi negara tersebut. Lalu bagaimana dengan tim B? Saya persilahkan untuk menyampaikan sanggahannya. Baik, saya sebagai perwakilan pertama dari tim B akan memberikan sanggahan dari tim A. Bukankah sudah jelas bahwa sistem ini akan hanya menguntungkan para kaum kelas atas, yaitu kaum borjuis, dan hanya akan memberi kemiskinan bagi kaum proletar? Dan bukankah hal itu malah membuat negara tidak berkembang? Lalu apa yang membuat negara itu maju? Perdebatan ini terlihat sangat seru ya. Saya persilakan tim A untuk menjawab.
Baik, saya akan menjawab sanggahan-sanggahan yang dikeluarkan oleh beberapa rekan tim dari tim B. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa apabila sebuah negara dibawahi oleh golongan yang berpendidikan tinggi, maka majulah negara tersebut. Dalam sistem ini juga sudah disampaikan oleh rekan saya bahwa tidak selamanya memberi dampak yang buruk bagi negara tersebut. Bukankah ada negara yang sudah terbukti maju dengan mereka memberlakukan sistem ini, seperti contohnya negara di Inggris atau negara Inggris? Negara Inggris merupakan salah satu negara yang memberlakukan sistem kapitalisme ini, dan bahkan negara Inggris termasuk dalam daftar negara yang memiliki perekonomian terbesar di dunia. Selain dari negara Inggris, juga ada negara besar lainnya yang memperlakukan sistem kapitalisme, yaitu seperti Amerika Serikat atau AS dan juga Jerman. Negara-negara yang kami sebutkan bukanlah negara kecil, melainkan negara besar yang di dalamnya terdapat orang-orang hebat sebagai pemimpin. Bukankah negara tersebut bisa dijadikan gambaran akan bagaimana jika kalau suatu negara menganut sistem kapitalisme? Dan setiap negara juga menginginkan kemajuan seperti yang terjadi di negara-negara besar yang sudah disebutkan oleh tim kami. Baik, sudah cukup untuk debat kali ini. Terima kasih untuk para pemirsa yang telah mendengar perdebatan ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.